Hai teman-teman, di video kali ini saya akan melakukan pengujian asumsi klasik. Nah, di pengujian asumsi klasik ini ada 3 uji. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikol, dan yang ketiga adalah uji heteros. Nah, kita akan melakukan uji ini di SPSS. Pertama-tama, kita harus mempunyai data. Dan di sini saya sudah menyiapkan sebanyak 80 data di Microsoft Excel. Lalu kita copy data ini, kita buka SPSS, dan kita paste di bagian ini. Kita paste. Nah, akan muncul data seperti ini. Lalu kita ganti variabel ini dengan X1, X2, dan Y. Dan menghilangkan 0 di belakang ini. Bagaimana caranya? Kita klik ke variabel view. Nah, di variabel view, di name ini kita ganti X1, lalu X2, dan Y. Lalu, di desimal ini kita nolkan semua. Nah, setelah kita nolkan, kolom di sini, make sure di kolom ini, kita ganti dengan scale. Nah, ganti dengan scale. Setelah terganti seperti ini, kita kembali ke data view. Maaf. Nah, kita kembali ke data view, datanya akan berubah seperti ini menjadi X1, X2, dan Y. 0 di belakang sudah hilang. Langsung saja kita ke uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Pertama, kita klik ke Analyze. Setelah Analyze, kita pilih Regression, lalu Linear. Tunggu, nah akan muncul kotak seperti ini. X1 dan X2 kita pindah ke kolom Independent. Dan Y kita pindah ke Dependent. Setelah kita pindah, kita klik ke Plot. Nah, di plot ini kita centang histogram dan normal probability plot, lalu continue and OK. Nah, kita akan menuju ke output seperti ini. Outputnya masih loading ya. Nah, di output ini kita lihat di bagian chart. Nah, di bagian chart ini, apabila diagram ada yang tinggi dan ada yang rendah, berarti datanya berdistribusi normal. Lalu, untuk memastikannya, kita bisa melakukan dengan uji Kolmogorov. Caranya, kita kembali ke data view awal tadi. Kita klik ke Analyze, lalu Regression, Linear. Setelah itu kita klik ke Save. Nah, di kolom residual ini kita centang yang bagian paling atas, lalu Continue and OK. Maaf ya, terdengar suara burung. Nah, lalu di output ini, kita klik Analyze, lalu kita pilih Descriptive Statistik, lalu pilih Descriptive. Nah, akan muncul kolom seperti ini. Pindah Unstandardized ke variabel, lalu kita klik ke Option. Kolom Distribution ini kita centang keduanya, lalu Continue. Dan OK. Setelah itu, kita analyze lagi ke output. Pilih bagian non-parametric test, lalu pilih legasi dialog, pilih sampel. Nah, di sampel ini, masukkan unstandardized ke test variable list, and OK. Di output, kita bisa lihat one sample Kolmogorov. Syarat sebuah data dikatakan normal yaitu taraf signifikasi harus lebih dari 0,05 dan di sini kita sudah lebih dari 0,05. Oke, kita lanjut ke uji yang kedua, yaitu uji multikol. Pertama, kita kembali ke data view awal tadi,
Lalu kita klik ke Analyze. Di Analyze, pilih Regression, Linear. Lalu kita klik ke Statistik. Kita centang bagian covariant metrik dan collinearity diagnostic. Continue. Lalu kita oke. Nah, di output ini kita lihat di bagian koefisien. Nah, ingat, data yang bagus harus terbebas dari multicol. Syaratnya, nilai tolerance harus lebih dari 0,10 dan VIF-nya kurang dari 10. Di sini, data kita sudah memenuhi syarat dan terbebas dari multicol. Oke, kita lanjut ke uji yang terakhir, yaitu uji heteros. Kita kembali ke data awal. Di uji heteros ini ada 3 uji. Yang pertama adalah uji scatter plot. Nah, sebelumnya kita hilangkan res 2 ini agar tidak bingung. Kita clear. Setelah itu, kita klik ke Analyze untuk uji scatter plot. Pilih Regression. Pilih Linear. Akan muncul kotak seperti ini. Kita biarkan X1 dan X2 di independen dan Y di dependen. Lalu kita klik bagian plot. Di bagian plot ini kita klik ZBRED dan pindahkan ke kolom X, dan sResit kita pindahkan ke kolom Y. Lalu kita continue dan oke. Lihat di bagian chart. Kita lihat bagian chart. Nah, dikatakan jika ada pola yang terbentuk maka dia terjadi heteroskedas. Dan jika titik menyebar di atas maupun di bawah angka 0 dan sumbu Y, artinya dia bebas dari heteros. Dan di sini kita sudah terbebas dari heteroskedas. Kita akan lanjut ke uji yang kedua, yaitu uji Glatzer. Kita kembali ke data view awal. Nah, di uji Glatzer. Nah, setelah kalian kembali ke data view awal, kita hilangkan res ini lagi, res kedua, agar kita tidak bingung. Nah, setelah kalian hilangkan, kita klik ke Analyze lagi, pilih Regression, pilih Linear, dan pilih Save. Di kolom residual ini kita sudah mencentang Unstandardized. Lalu kita Continue, lalu oke. Setelah itu, klik ke Transform. Di Transform ini, kita pilih Compute Variable. Nah, akan muncul kolom seperti ini. Di bagian target variabel, kita ketik dengan absolute. Absolute di sini adalah absolute residual. Setelah kalian ketik, di function group kita pilih all. Setelah kita pilih all, di function and special variable, kita pilih ABS. Nah, kita pilih ABS, lalu kita pindah ke numeric expression. Nah, di numeric expression ini kita tambahkan unstandardized. Nah, setelah kalian tambahkan unstandardized, kita klik OK. Kemudian kita regresikan untuk uji Glatzer ini. Melihat heteros dari meregresikan variabel independen kepada absolut residual. Caranya kita analyze. Sebelum itu kita kembali ke data awal dan menghilangkan res ini lagi agar tidak bingung. Nah, kita kembali ke data awal seperti ini, lalu kita klik ke Analyze. Di Analyze, kita pilih Regression, Linear, klik Save. Di Save ini,
Kita hilangkan centang di bagian kolom residual, lalu kita continue. Y ini kita ganti dengan absurd. Nah, setelah kita ganti, kita oke. Lalu, lihat output SPSS-nya akan ada di kolom koefisien. Kita cari. Nah, kolom koefisien, di mana yang menjadi dependent adalah absolute residual. Kita lihat kolom signifikan. Nah, jika signifikan kurang dari 0,05, terdapat heteros. Dan untuk perhitungan ini, signifikan lebih dari 0,05. Artinya, data kita sudah terbebas dari heteros. Oke, kita lanjut ke uji yang terakhir, yaitu uji part. Dan kita kembali ke data awal tadi. Nah, akan muncul seperti ini, res 1 dan absurd. Lalu kita ke transform. Untuk pengujian part, kita pilih compute variable. Di compute variable ini target kita ganti dengan ln kuadrat UI, di mana ln kuadrat UI ini adalah logaritma dari residual yang sudah dikuadratkan. Lalu di kolom function group ini kita tetap pilih all, dan di function and specialist variable ini kita ganti dengan ln. Maaf, kita hilangkan ini. Lalu kita pindah ke numeric express. Setelah kita pindah ke numeric express, kita masukkan unstandardized ke kolom numeric. Kita masukkan karena kuadrat, jadi kita kalikan. Kita kalikan, masukkan lagi unstandardized, lalu kita oke. Langkah yang terakhir, kita klik analyze, lalu kita pilih linear. Langkah terakhir, kita kembali ke data awal, lalu kita pilih analyze, regression, setelah itu kita pilih linear. Di linear, dependent kita ganti dengan ln kuadrat UI. Lalu setelah kita ganti, kita oke. Nah, di output ini, bagian tabel koefisien, dependent variable sudah terganti menjadi ln kuadrat UI. Dan hasil signifikan kita sudah lebih dari 0,05. Artinya, data terbebas dari heteros. Oke, sekian penjelasan tentang pengujian asumsi klasik. Saya akhiri. Apabila ada kata atau perkataan yang salah dan pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.